Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semangat belajar. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang enzim katalase dan respirasi anaerob atau fermentasi. Di mana pada KD-nya adalah menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis dan respirasi anaerob. Tapi kita hanya praktikum enzim katalase mewakili dan respirasi anaerob yaitu fermentasi. Yang pertama adalah enzim katalase. Tujuan dari pembelajaran atau praktikum kali ini adalah untuk mengamati peranan enzim katalase, kemudian mengamati faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim katalase. Adapun alat dan bahan seperti yang tampak di sini yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, kemudian termometer, kemudian beker gelas, gelas ukur, pipet, spatula, korek api, dan lidi. Kemudian bahannya adalah hati ayam dan jantung ayam, kemudian NaCl, HCl, dan H2O2 serta es batu. Ya, yang pertama untuk cara kerjanya. Untuk tabung reaksi, kalian isi dengan ekstrak hati ayam. Ekstrak hati ayam pada tabung A, B, C, D, E. Kemudian ada 6, A, B, C, D, E ya. Yang A, setelah diisi dengan ekstrak hati ayam, kalian uji dengan lidi membara. Saya ulang, yang pertama, jadi ekstrak hati ayam, kemudian ditetesi dengan H2O2, kemudian diamati, akan muncul gelembung gas. Gelembung gasnya banyak, seperti yang tampak. Kemudian ditutup dengan ibu jari, jangan lupa pakai kapas atau pakai tisu seperti ini, supaya tangan kalian tidak gatal, ya, karena reaktif sekali H2O2. Kemudian kalian uji dengan lidi membara. Jadi lidi ini dinyalakan, jangan lidi yang menyala ya, tapi membara. Kemudian masukkan, akan tampak makin membara. Maka pada yang pertama yaitu kontrol tanpa perlakuan apa-apa, itu lidinya makin membara. Kemudian yang B ini ditambah dengan HCl seperti ini, kemudian ditetesi dengan H2O2. Tetesi H2O2, hasilnya seperti ini, tutup segera. Kemudian uji dengan lidi yang membara. Gas yang terbentuk ternyata tidak ada atau sedikit sekali, beda dengan yang pertama. Kemudian diuji dengan lidi yang membara. Ya, lidinya mati. Kemudian yang ketiga yaitu ditambah dengan NaOH. Tambah dengan NaOH 20%, kemudian diuji ditambah dengan H2O2. Ditambah dengan H2O2. Silakan diamati, segera ditutup. Kemudian segera diuji dengan lidi yang membara. Kurang cepat ya, seperti itu ya, mati. Kemudian yang keempat yaitu ditambah es atau dimasukkan dalam beker gelas yang ada air esnya sampai 0 derajat selama 20 menit. Kemudian ditambah H2O2, diuji dengan lidi yang membara.
Ya, nyala ya. Jadi meskipun 0 derajat maka masih bisa bekerja. Selanjutnya, ekstrak hati ayam dimasukkan dalam beker gelas yang airnya sudah dipanaskan dulu 40 derajat, dimasukkan, kemudian dalam waktu 20 menit ditambah dengan H2O2. Kemudian segera diuji dengan lidi yang membara. Makin membara. Kemudian yang terakhir yaitu ekstrak jantung. Apakah pada jantung juga terjadi reaksi seperti pada hati ayam? Ternyata di situ ada gelembung gasnya sedikit, jauh sekali dibandingkan dengan yang pada hati ayam. Kemudian diuji dengan lidi yang membara. Lidinya tetap membara, tapi tidak mati, hanya kecil. Jadi begitulah percobaan untuk enzim katalase yang mempelajari tentang peranan enzim katalase dan faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim katalase. Selanjutnya, nanti kalian pada saat membuat laporan, ini ada datanya sudah saya siapkan, perlakuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti yang saya tadi kerjakan. Kemudian gas yang terbentuk bagaimana uji lidi. Jadi yang pertama ekstrak hati ayam plus H2O2 sebagai kontrol, tadi gas yang terbentuk banyak ya. Kemudian uji lidinya makin membara. Ekstrak hati ayam plus HCl tambah H2O2, gas yang terbentuk sedikit atau tidak ada, uji lidinya mati. Kemudian yang ketiga dan seterusnya seperti yang kalian lihat tadi. Silakan dilihat pada video tadi. Ini catatannya kalau membuat laporan. Nanti pada UKBM itu sudah ada bahan diskusi yang harus kalian jawab pada saat kalian membuat laporan. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua yaitu kita praktikum respirasi anaerob. Tujuan pembelajarannya mengamati proses fermentasi atau respirasi anaerob. Alat dan bahan, yang pertama Erlenmeyer, 2 Erlenmeyer, kemudian pipa plastik, pengaduk, termometer, kemudian bahannya ragi atau his, gula, air kapur, dan penoptalin sebagai indikator. Cara kerjanya, jadi pada tabung yang pertama, pada elemen yang pertama, itu kita membuat larutan vermipan di mana his, ini ya, dikasih gula sedikit, dikasih air hangat, kemudian diaduk, dimasukkan. Kemudian pada elemen yang kedua, kita menyediakan air kapur yang jernih aja, dimasukkan, kemudian ditambah 2 tetes penoptalin sebagai indikator adanya basa. Kemudian dirakit seperti ini, diberi pipa, kemudian pakai plastisin, kemudian dipasang termometer. Kemudian diamati selang beberapa waktu. Di sini seperti ini, ya. Kemudian air kapurnya tadinya merah pink yang agak jelas warnanya. Kemudian selang beberapa waktu ini hasilnya, di mana muncul gas. Kemudian gas tersebut menyebabkan PP pada air kapur itu berubah menjadi lebih muda. Ini kalau dilanjutkan, maka warna ini menjadi pudar atau jernih tapi ada endapan. Sekarang kalau kita bau, jelas di sini baunya karena larutan ragi atau vermipan, baunya seperti tape ya. Kemudian di sini tidak berbau karena air kapur. Kemudian suhu, ternyata suhunya tetap. Tadi awalnya 26 saya lihat, sekarang kita lihat 30 derajat Celcius. Di sini tetap tidak ada perubahan. Jadi seperti itu. Tolong nanti dikerjakan seperti ini datanya. Perubahannya apa pada A dan B. Selanjutnya kalian
Silakan menyusun laporan seperti biasanya, mulai dari judul, tujuan, rumusan masalah, alat dan bahan, kemudian cara kerja dan data. Setelah itu analisa data, kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada UKBM. Baru kesimpulan untuk 2 percobaan enzim katalase dan respirasi anaerob. Mudah-mudahan penjelasan dari praktikum demonstrasi ini bisa memberikan manfaat dan lebih jelas untuk materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.